Jemaat Tuhan, saya yakin saudara namanya ke rumah Tuhan ya. Sedangkan ke rumah teman aja kita seneng, apalagi ke rumah Tuhan, betul ya. Di dalam rumah Tuhan ada penghiburan, ada kebenaran di sana. Saudara, kekristenan salah satunya adalah kalau misalnya kita di sekolah teologi, kita nggak boleh lupa pegangan kita bahwa kekristenan itu artinya gini, Christos Centro, Kristus sebagai pusat. Jadi tadi lagu pertama kita waktu dengar itu ya Jehovah gitu, iya Tuhan gitu ya. Jadi Bapa Jehovah itu kemudian karena manusia jatuh ke dalam dosa kita terpisah dari Jehovah. Tapi Jehovah itu kemudian tetap mau bicara kepada kita manusia yang berdosa kepada nabi-nabinya, orangnya perantara gitu ya. Tapi walaupun orang-orang ini berbicara, tapi selalu arahnya itu kepada Yesus Kristus. Pusatnya Yesus Kristus. Apapun yang diomongin Yeremia, Yesaya, everything sebenarnya semuanya referring to the Christ. Semuanya menuju kepada Kristus. Sekalipun tadi kita dengar Jehovah Nisi, God, your God, fight in your battle gitu ya. Mungkin kemudian orang berkata, oh iya Tuhan menyertai Daud waktu dia berperang. Dan kemudian mengalahkan bangsa-bangsa yang lain begitu. Tapi tahukah saudara Jehovah Nisi yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Yang fight for your sins. Yang bertarung melawan dosa-dosa yang mengikat saudara dan melepaskan dan dia menang. That's the true Jehovah Nisi, Yesus. Nah saudara, kemudian waktu Yesus hadir, kemudian Yesus sebagai anak Allah dia berkorban. With his royal blood, darahnya yang kudus tercurah untuk saudara. Lunas, bayar, dia mati dan kemudian turun ke dalam kerajaan maut untuk I'll pay it, aku akan membayarnya. Dan kemudian dia bangkit, membuktikan dia Tuhan. Nah kemudian kita kenal dengan yang namanya The New Series of the Holy Spirit. Yesus hanya 33 tahun diperkirakan bersama dengan manusia di bumi. Dan betapa beruntungnya orang-orang katanya waktu itu yang di antara aktivitas Yesus bisa melihat. Maka Yesus bilang pada Filipi, kalau kamu solia Pak kita, kamu solia Bapa. Wah senang orang-orang ini Tuhan gitu. Tapi kemudian Alkitab bilang senang, tapi lebih senang lagi waktu the last series. The Holy Spirit, Roh Kudus. Roh Kudus bukan Yesus bersama-sama dengan orang-orang. Murid-muridnya jalan ke sana kemari, bisa dilihat berdampingan. Tapi Yesus bilang nanti the Holy Spirit penolong itu, dia bukan sekedar berjalan bersamamu. Dia di dalam kamu. Itu more closer, lebih dekat saudara ya. Nah kemudian gini saudara, the Roh Kudus kemudian membaptis para murid dan murid-murid kemudian testify. Jadi kita sekarang orang-orang gereja Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus, Christos Centro, bukan sekedar memberitakan nanti yang apa terjadi di akhir zaman, tapi dia memang tetap Christos Centro. Makanya kalau kita lihat murid-murid pemberitanya, Yesus itu yang mati, aku menyaksikan bahwa dia bangkit. Artinya gini, dia bangkit, dia Tuhan. Murid-murid, the apostles menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus tetap Christos Centro. Apa pemberitanya? Pemberitanya adalah Yesus, katakan amin. Dan bukan cuma sampai di situ, rasul-rasul selesai. Sekarang siapa? Gerejanya. Makanya kenapa kita orang percaya disuruh bersaksi? Bukan bersaksi gini, saudara saya ada pergumulan gitu ya. Saya dengan itu curhat. Gitu ya, itu curhat. Testify itu Yesus adalah Tuhan, simpelnya gitu. Oke, jadi testifying itu adalah Yesus Tuhan. Kenapa? Karena dia mati dan bangkit, itu Yesus Tuhan. Dan waktu Yesus selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia menunjukkan bahwa dia hidup, dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan kematian. Saudara tahu in other words apa saudara? Musa, keren ya, mati, gak bangkit. He is a prophet. Daud, berapa musuh dikalahkan? Kerajaannya berjaya. Salomo, keren ya? All of them died. Mereka semua mati dan tidak bangkit. Jadi kalau Yesus bangkit, He is the Lord, dia Tuhan. Bangsa Israel tahu Musa mesti ditinggikan, Elia mesti ditinggikan. Raja Daud, Star of David, dia adalah Raja Israel yang legend sekali. Tapi waktu Yesus hadir bangkit, dia mau bilang, iya mereka memang orang-orang pilihan Tuhan. Ada orang mati tidak bangkit, kita bangkit. I am the Lord, aku Tuhan. Makanya kenapa kita mesti meninggikan Tuhan Yesus di atas segalanya. Saudara gini, kalau ada sekarang kekristenan yang membahas bahwa ada jalan lain selain Yesus, that's not a Christian.
Kristen itu Kristosentro, bahwa Yesus adalah Tuhan. That's the gospel, Yesus Tuhan. Tuhan itu asalnya dari dia bangkit, dia mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit bagi kita. Banyak nabi-nabi yang baik mati tapi tidak bangkit. Yesus mati dan bangkit, makanya dia Tuhan. Gitu ya, makanya itu menjadi pemberitaan utama gereja. Nabi-nabi kemudian memberitakan tentang dia nanti. Paulus bilang ini bayangan aja ini tentang perjanjian lama, tapi nanti digenapkan dalam Yesus Kristus. Setelah Yesus Kristus setelah turun dalam dunia, dia berkorban, kemudian dia terangkat, kemudian kita dalam pimpinan Roh Kudus gerejanya, hey, Yesus Tuhan, Kristosentro. Yesus harus jadi pusat. Gereja nggak boleh jadi pusat untuk bicara soal tentang politik dan sekedar isu-isu remeh-temeh. Gereja harus number one, Jesus is the Lord. Yesus Tuhan. Jadi kalau gereja udah tidak memberitakan Yesus Tuhan, that's a big question, church. Come on, makanya kalau kita kemana-mana, kita testify, kita bersaksi, nomor satunya Yesus Tuhan. Kalau kita udah gak bilang Yesus Tuhan, berarti you are not a Christian. Gitu saudara-saudara. Nah saudara-saudara, kita akan lihat di sini di dalam Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul, tapi sampai sini sudah ngerti ya. Bisa dimengerti ya, jadi Kristosentro, kita orang Kristen. Jadi senternya bukan yang lain, senternya bukan manusia, Yesus Kristus. Jadi jalan keselamatan satu-satunya Yesus. Jadi sekarang lagi marak banget, bukan gini, meninggikan moral. Moral is good. Yesus juga ngajarin moral yang baik kok gitu ya. Tapi morality is not the peak of the teaching. Moral bukan pengajaran tertinggi. Pengajaran tertingginya adalah Yesus Tuhan. Gitu ya. Jadi sekarang lagi ya kita juga perlu jadi orang baik kali. Masa Yesus gak terima kita kalau kita dengan kebaikan kita bisa masuk surga. Enggak, kita ke surga itu karena ditolong Tuhan Yesus, bukan karena kebaikanmu. Kalau kebaikanmu maka Yesus gak perlu buat kamu. Jadi dia bukan Tuhan. Karena Yesus satu-satunya yang bisa nolong kita. That's why he is the Lord, dia Tuhan. Amin. Gitu ya. Semua siapa saudara, tokoh-tokoh besar dunia, fasis, apapun, agama-agama lain, mereka meninggikan orang-orang yang dipilih, tapi orang itu kemudian mati dan tidak bangkit lagi. Gitu ya. Nah saudara-saudara, kita akan lihat dalam kitab Kisah Para Rasul, ini bagus sekali saudara, saya berdoa supaya ini benar-benar jadi berkat buat kita semua ya. Ya namanya firman Tuhan, pasti jadi berkat buat orang semua. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, this is so legend, klasik banget saudara ya. Kisah Rasul 1 ayat 8, tapi saya perlu mulai dari sini. Oke, saya judul temanya khotbah saya pagi hari ini, Change is inside, testify outside gitu saudara. Nah kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Witness. Tugasnya adalah to testify, untuk bersaksi. Jadi intinya adalah sebenarnya kita kekristenan itu kita dipimpin Roh Kudus untuk bersaksi bahwa Yesus Kristosentro gitu ya. Yesus Tuhan. Dan kemudian dibilang gini, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem. Dan itu gini, Yerusalem bergerak bukan cuma di rumah, tapi kemudian kamu mesti keluar ke tetanggamu, kemudian ke saudaramu, ke Yudea, ke Samaria, ke orang yang mungkin belum kenal Yesus sama sekali, dan sampai kemanapun ke ujung bumi. Itulah kekristenan, kita living to testify, kita hidup untuk bersaksi. Bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Bilang kiri kananmu, Yesus Tuhan. Itu contoh salah satu bersaksi dengan cepat dan singkat, Yesus Tuhan. Mungkin selama ini saudara malu yang ngomong Yesus Tuhan. Apalagi kita multicultural, kita dari keluarga banyak yang beraneka ragam kepercayaannya. Waktu kecil kayaknya kita, mau ngomong Yesus Tuhan kayaknya malu deh. Atau mungkin waktu kita dulu di Jakarta, kayaknya mau ngomong Yesus Tuhan, itu di kelas kayaknya masih takut. Tapi kita ngerti kita memang diawali dengan takut. Makanya kenapa kita butuh Roh Kudus untuk kemudian membuat kita jadi berani. Berdiri and testify Jesus is the Lord. Kita nggak perlu takut lagi. Nah saudara-saudara, kita mesti jadi saksi. Saudara, kalau kita di pengadilan, kamu eligible as a witness, kamu dianggap saksi itu kalau kamu ngalamin. Ngalamin artinya mungkin dengar dan lihat itu masuk. Ngalamin dan kemudian you speak up, kamu ngomong. You speak up, jadi kamu ngomong. Kalau kamu cuma ngalamin dan kemudian lihat, dengar, tapi kamu gak mau ngomong, kamu gak bisa jadi saksi. Atau kamu ngomong tapi kemudian gak menyaksikan, kata orang kamu gak bisa jadi saksi. Nah Alkitab bilang kalau kita jadi witness marturia, kita mesti mengalami dan kemudian ngomong. Murid-murid ngalamin 3,5 tahun bahwa Yesus Tuhan, makanya mereka ngomong. Yesus yang kamu salibkan, dia Tuhan.
Nah kita orang percaya, kita udah ditolong Tuhan banyak banget. Dan menunjukkan kalau dia ini Tuhan. But you don't speak up, that's the problem. Kamu gak mau ngomong ke tetanggamu bahwa dalam perjalanan hidupmu sudah terbukti bahwa Yesus Tuhan menolong kamu. But you don't speak up. Kamu jadi gak bisa memberi kesaksian kalau kamu gak ngomong. Kalau kamu punya kerinduan ngomong Yesus Tuhan, saya yakin Roh Kudus akan membuat kamu masuk dalam pengalaman yang akan membuktikan He is the Lord, He is the God. Pasti Roh Kudus akan bawa kamu. Yang akan kamu seperti menulis satu karya tulis dan kesimpulannya adalah Yesus benar-benar Tuhan dalam hidupku. Aku diampuni, aku dikasih, aku ditolong. Aku mengerti dia di dalam hidupku. Ngalamin. Jadi apa? Ngomong dong bos. Banyak orang Kristen ngalamin Tuhan seumur hidup. Udah berkali-kali ditolong. Tapi irit banget ngomong tentang bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang diomongin mungkin prestasinya. Nyanda lagi marah tuh ini pastor, nyanda marah kata Bu. Semangat, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Come on church, semangat. Nah apa yang disaksikan, makanya kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, kita lihat apa sih yang disaksikan. Petrus bilang di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14, dikatakan begini saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 bilang gini, ini Petrus ngomong. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu. Dengan suara yang nyaring berkata kepada mereka. Suara. Jadi waktu Roh Kudus turun ke atas mereka para murid. The first that transform, yang pertama kali ditransform adalah suara mereka. Perkataan mereka. Sebelumnya perkataannya berbeda. Tapi ketika dibaptis Roh Kudus, mereka perkataannya berubah. Sebelumnya perkataannya begini saudara. Guru. Dia orang pe guru, dia orang pe rabi. Tapi waktu Roh Kudus membaptis mereka, mereka bilang, bukan guru dia, Tuhan. Nah saudara sudah tahu gini, jadi gini, si Petrus ini dikatakan gini, Petrus itu berdiri. Nah, kalau saudara baca dalam kisah-kisah itu ya, jadi dalam tulisan-tulisan beberapa ya dalam tafsiran-tafsiran, jadi gini. Jadi waktu Yesus disalib, itu kan Petrus saudara tahu dia menyangkal 3 kali ya, gitu ya. Ayamnya berkokok berapa kali nggak tahu gitu ya. Jadi Petrus gitu waktu dia lihat Yesus ditawan gitu, dia menyelinap dan kemudian dia itu dikatakan bahwa dia dalam posisi duduk, kemudian menutup kepalanya dengan kain karena takut ketahuan, dan kemudian orang-orang bilang, ngana bukannya murid, bukan. Duduk dan kemudian lari. Oke, sampai 3 kali itu Petrus katanya tutup diri sambil ketakutan. Ngana pelogat Galilea, bukankah ngana salah satu pengikutnya? Bukan kita. Tapi when he was transformed by the Holy Spirit, waktu dia dibaptis, dia diubahkan. Sebelumnya aku duduk dan tertutup, cuma bisa bilang, bukan kita. Tapi on that day, di pasal yang kedua, Petrus berdiri dan bilang, Yesus Tuhan. Sebelumnya dia menutup diri, tapi hari itu Petrus berdiri dan kemudian bersuara nyaring. Saya berdoa gereja Tuhan sekarang bersuara nyaring, betul? Bukan cuma sekedar bersuara nyaring about the politics, tapi bersuara nyaring bahwa Yesus benar-benar mesti ditinggikan sebagai Tuhan di atas kota Manado. Gereja Tuhan mesti bersuara. Gereja Tuhan di sekolah, gereja Tuhan di dunia marketplace, gereja Tuhan di masyarakat mesti meninggikan Yesus sebagai Tuhan. Nah Petrus berdiri dan kemudian bersuara nyaring, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan aku ini. Have my words, camkanlah perkataanku. Dulu aku takut berkata-kata, perkataanku salah, tapi kali ini dengar. Yesus Tuhan. Dia berdiri menunjukkan bahwa dia punya otoritas setelah dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara hari ini mungkin saudara hanya duduk, mungkin terdiam, never speak up, saudara hanya terduduk. Tapi saya berdoa pagi hari ini ketika Roh Kudus melawat saudara, saudara pulang ke rumah, ke kantor, saudara berani berdiri di kantor dan gak pernah malu mengakui bahwa you are the follower, you are the disciple, kamu adalah anak Tuhan, kamu adalah murid Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhanmu. Amin. Ini loh sebenarnya testify.
Gak sembunyi-sembunyi. Ya Petrus dulu sembunyi-sembunyi. Sekarang kita juga jadi bertumbuh di dalam Tuhan. Kita semakin bodoh amat lah. Nanti kita akan di poin kedua nanti bagus banget saudara. Kita akan sharing pelan-pelan ya. Jadi Petrus kemudian ditransform and then he spoke up. Dia berbicara saudara. Dia berbicara bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekarang kita juga masih berbicara Yesus Tuhan according to the words of God. Sesuai dengan firman Tuhan, memang dia Tuhan. Dan bukan cuma itu juga. Dan kita bukan cuma katanya firman Tuhan, tapi aku benar-benar ngalamin Yesus Tuhan. Dia hadir sebagai penyelamatku. Ketika aku percaya, aku benar-benar punya keyakinan bahwa aku ini udah diampuni, bahwa aku punya masa depan meskipun masa laluku rusak. Aku benar-benar diterima, aku merasa aku terpelihara. Aku benar-benar meyakini bahwa aku disertai oleh kuasa kebangkitannya. Itu yang benar-benar dialami sama Petrus. Benar-benar change inside and then he testified outside. Dia ngomong keluar. Tapi dimulai dengan diubahkan di dalam dulu. Saya berdoa kita mesti concern bagaimana kita diubahkan di dalam. Betul ya? Makanya kita benar-benar butuh Roh Kudus. Saudara, yang berikutnya di pasal yang sama saudara. Kita cuma satu pasal terus kita akan turun-turun ke bawah saudara. Jadi gini, setelah Petrus berbicara tentang Yesus gitu ya. Sama seperti saudara. Pastor, kira-kira kalau kita bilang, kita pakai keluarga-keluarga yang belum percaya Yesus, kita bilang Yesus itu Tuhan. Apa dampaknya? Habis itu mau jadi apa Kang? Kurang lebih begitu saudara. Nah jadi gini, waktu Petrus ngomong gini, ayatnya bilang gini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37, setelah tadi Petrus jelasin, ini Yesus the Nazarene, Yesus orang Nazaret yang kamu salibkan itu, dia mati dan bangkit untuk menyelamatkan kamu. Dia adalah yang dibangkitkan oleh Bapa, dia adalah Tuhan, gitu ya. Terus kemudian 37 bilang gini saudara. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Sangat apa saudara? Terharu lah gitu ya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jadi setelah mereka testify, kemudian menyatakan Yesus Tuhan. Kasih jelas bahwa Yesus dan perbuatannya yang heran dan ajaib. Yang mengampuni dosa-dosa, yang menebus segala dosa-dosa. Dan dia memang Tuhan. Kemudian mereka bertanya. Tapi mereka bertanya itu karena ada ini saudara. Ada kata terharu. Nah kita waktu baca kata terharu itu kita coba menyelidikinya. Apa sih itu kata terharu itu? Jadi dipakai kata Yunani itu kata nuso. Oke jadi kita sedikit ya belajar ya. Jadi satu-satu kata lah gitu tiap kali khotbah. Jadi kata nuso itu dalam bahasa Yunani itu artinya bacucu, batusuk. Atau memotong atau bairis. Jadi kata terharu itu sebenarnya kalau misalnya kita pakai bahasa Manado, setelah Petrus bercerita tentang itu, Yesus testify bersaksi, dorang tak iris, dorang pe hati dah tak iris. Begitu ya. Nah saudara mungkin kita mencoba, maksudnya itu tak iris, tak potong, tertusuk, itu kata nuso. Nah begini, bukan kata nuso itu bukan begini saudara. Oh kami melaporkan gitu ya, dari ini di bahu. Terjadi penusukan anak muda gitu ya. Oleh dari pemuda kampung yang lain. Atau dia dipotong gitu ya. Kalau tawuran di mana di daerah Tambang sana. Oh orang suruh baku potong gitu kan bahasa. Kita waktu pertama sampai apa itu ya baku potong. Kita bingung juga ya. Kita pikir baku potong tuh. Mau tapi dong apa. Oh kalau bahasa Jakartanya dibacok gitu kurang lebih ya. Dan kemudian setelah ditusuk. Mati anak muda itu. Wah sedih ya. Dipotong, ditusuk. That's not kata nuso saudara. Kata nuso bukan gitu. Kata nuso itu begini. Di ruang bedah. Ada seorang bapak. Yang DP kanker diiris sama dokter bedah. Kankernya tabuang. DP orang sehat kembali. Saudara tahu firman Tuhan itu. Yang di kesaksian Petrus bahwa Yesus Tuhan. Itu kata nuso pada orang. Bairis pada orang, sekalipun bairis sebenarnya bairis markase selamat. Bukan kata nuso bacucu menghilangkan nyawa, tapi kata nuso kesaksian itu adalah bairis pa orang markase hidup pa dia. Saudara begini loh, kan kita gini kadang-kadang ya. Aduh pastor, kita kesaksian pa tepi saudara, gak percaya Tuhan dia percaya ya yang lain. Duh rupa tersinggung no dia, dia kena kata nuso, tak iris dia. Kamu jangan khawatir. Hari itu dia tak iris, tanpa dia sadar dia sedang dikerjakan keselamatannya di dalam Yesus.
Biar dia menangis, biar dia marah. Marta so bilang kata nuso pangana, mau dapat iris. Kamu pikir kamu lagi terluka, nyanda kamu terluka untuk kamu mengalami kehidupan. Banyak orang Kristen gak mau bersaksi karena mereka takut offended someone else. Mereka takut menyinggung orang lain. Mereka takut kata nuso, padahal nih kata nuso sedang bairis segala yang buruk keluar dari orang itu. Saudara gak percaya, makanya kenapa kesaksian kita itu mampu dipakai oleh Tuhan untuk mengubahkan hidup orang. Makanya kenapa kita gereja masih bersaksi. Karena memang kesaksian kita itu memang mesti bairis pa orang lain. Kadang torang karena torang malo yang takut mau bairis pa orang, torang ya mau bersaksi. Aduh dapat sayang sekali. Malo, takut, mengecewakan orang lain, menyinggung orang lain. Nyanda, ingat kata nuso, memang kita bairis pak tante, memang kita bairis pak om. Memang kita bairis pak dia, kita tidak kenal pak dia. Mungkin dia kena lupa tercucu bahwa Yesus itu, dia tidak terima. Nanti kamu lihat itu kata nuso bekerja dalam kehidupanmu. That's why kenapa kita tetap mesti bersaksi, katakan amin. Seumur hidup kita. Amin. Ya jadi gak perlu takut. Jadi kamu waktu testify, kamu jangan berpikir kamu seperti pemuda tadi yang cucu orang kok orang mati. Kamu mesti mengerti bahwa kamu seperti dokter ahli bedah yang iris orang kanker tumor yang mengganggu dia, yang mengancam dia bisa mati. Kok kamu potong, tak lepas tuh kanker. Biar dia tidak suka, kita tahu kita sedang bekerja sebagai ahli bedah di hari itu. Bisa dimengerti? Berani kata nuso pak kamu saudara. Pas saudara punya orang tua, saudara punya anak. Saudara punya teman baik. Tidak apa-apa dia tak iris. Tak iris demi keselamatan. Amin. Saudara yang terakhir. Tidak lama kok ini. Mereka terharu dan kemudian Petrus bilang, ini benar-benar kata nuso. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kamu akan diampuni. Kamu memang kena iris. Kamu akan diselamatkan, kamu akan diampuni. Semangat bersaksi. Semangat bersaksi. To be a witness, jadi saksi. To testify, Yesus Tuhan. Biar dia punya pikir, dia punya Tuhan yang lain. Gak peduli, kita mesti bilang bahwa Yesus adalah Tuhan. That's it. Kamu terima atau tidak, enggak apa-apa. Kamu tak iris tersinggung, enggak apa-apa. Yang penting aku testify bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, kemudian setelah Petrus ngomong gini, benar mereka akhirnya memberi diri. Kalau kita lihat ayat-ayat setelahnya saudara, dikatakan saudara bahwa mereka itu kemudian di ayat 37-38 dibilang, ayat 41 dibilang gini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Ada luka, dorang tahu ini luka demi kebaikan. Akhirnya dorang memberi diri dibaptis dan kemudian mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Rata-rata mereka adalah orang Yahudi saudara. Memang dikatakan bahwa ada sih yang orang campur-campur juga. Tapi mereka ini adalah sebagian besar orang Yahudi yang sulit mau mengakui bahwa Yesus Tuhan. Karena yang mereka tahu adalah Yahweh itu, Yehova itu Tuhan satu-satunya. Tapi Petrus bilang bahwa Yesus adalah Tuhan. Barang siapa telah melihat aku, engkau telah melihat Yehova. Dia adalah Tuhan yang turun dalam rupa manusia. Mau kasih tunjuk, kenapa kamu rindu mau lihat Tuhan? Ini face to face. Bukan cuma sekedar mau saya tunjuk, berkorban untuk kamu. That's a Jesus Christ. Itu Yesus Kristus. Dan kemudian di ayat 42 mereka dibilang begini. Ini orang percaya kalau kamu sudah menerima kesaksian. Dan kemudian kamu percaya saudara, kalau saudara begini. Sedihnya begini, banyak kali begini. Kita sudah bersaksi. Orangnya udah percaya. Tapi habis itu kita tinggalkan. Alkitab gak kayak gitu DP urutan. Jadi waktu mereka percaya, mereka tanya mereka ini mau gimana? Mereka ngumpul dalam satu koinonia atau fellowship. That's why saudara, kalau saudara menangkan saudara punya teman, ajak kok ke Metro Church, gereja Tuhan. This is the beautiful fellowship. Ini adalah fellowshipnya gereja Tuhan. Jadi kalau kita sekedar ngomong tentang Yesus Tuhan dan kita gak arahin mereka ke koinonia, itu juga tanda tanya.
Fasenya mesti benar-benar berurutan. Kalau kita sudah percaya, kita lihat keluarga kita sudah percaya, ayo dong ajak mereka ke rumah Tuhan. Ajak mereka gereja ke sini. Kalau mereka di Manado, ajak ke sini. Kalau di Tomohon bisa, kita ada di Hotel West. Kalau di Bitung ada, di Minut ada, di Mitra ada. Ajak mereka ngumpul. Jadi makanya kemudian mereka ngumpul. Nah saudara, ini menarik banget saudara. Jadi bilang gini, setelah itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan atau koinonia, fellowship. Dan mereka selalu berkumpul, selalu berkumpul. Makanya kenapa kita orang percaya selalu berkumpul tiap hari Minggu. Sampai gak cukup rasanya hari Minggu, hari Kamis kita ngumpul dalam connect group. Apalagi kita next gen. Kurang hari-hari tuh orang baku dapat ini next gen ini. Karena dorang hampir hari baku dapat itu leaders meeting mereka ada gitu. Di Bitung kadang dorang datang pastor tuh. Jadi memang hampir, kenapa kita masih berkumpul? Memang disitulah kekuatannya orang percaya, mesti berkumpul. Jadi kalau ada orang-orang Kristen bilang, aku percaya Yesus, tapi kemudian dia menarik diri dari gereja, dia nggak ngumpul bareng orang-orang percaya, itu tanda tanya besar kita. Banyak banget loh sekarang gerakan-gerakan kayak gitu, mereka ngomongin bahwa Yesus Tuhan, tapi mereka nggak get connected to the church sebagai tubuh Kristus. Jadi kita kayak tanya, mereka ini kenapa sih? Kayak mereka ini spesies dari mana ya? Agak bingung juga kita gitu. Terus mereka bilang Yesus Tuhan, tapi mereka kemudian menghina tubuh Kristus. Jadi kita bingung, nih orang dari mana sih ini ya? Kok urutannya nggak cocok ya di Alkitab? Bahwa mereka yang kemudian dibaptis percaya Yesus, mereka kemudian ngumpul bersama dalam koinonia. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul. Makanya kenapa gereja kita powerful teaching. Memang benar, gereja Tuhan mesti punya powerful teaching. Sedih kadang-kadang kita sebagai satu tubuh Kristus kalau gereja udah nggak ngajar lagi. Gereja udah gak ngajar lagi, makanya kita berusaha semaksimal mungkin dalam khotbah, dalam connect group, kita tetap bisa fellowship dan kemudian giving a powerful teaching. Benar gak? Kita kasih pengajaran-pengajaran yang kencang. Saudara ngerasanya Metro Church powerful teaching, betul gak? Kita mendengar harusnya begitulah kita Metro Church, sesuai dengan visinya. Kenapa? Karena relate ke sini, bahwa orang-orang itu kemudian bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi bahaya kalau kita gereja Tuhan, kita pemimpin kita udah gak ngajar orang lagi. Cuma sekedar gini, ya udah yang penting udah percayalah. Oh ini dari mana ini api ini kok kayaknya gak. Justru itu pertaliannya jelas. Setelah mereka percaya mereka ngumpul bareng-bareng. Nih gini. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran satu dan kemudian mereka bersekutu lagi, mereka ngumpul dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini warning pastornya, kalau di connect group please dong berdoa. Jangan connect gigi. Kalau saudara cuma ngumpul, gak ada pengajaran, itu namanya ya circle temenan lah. Itu nongkrong di kafe juga orang bisa fellowship. Kita bisa koinonia di kafe, Rof. Tapi kalau kita kemudian koinonia, kita ngumpul, tapi kemudian kita gak ada pengajaran, itu juga agak gak cocok, gak sesuai, gak relate. Tapi kemudian ini kalau kita lihat mereka ngumpul, mereka dapat pengajaran. Yang di connect group ada pengajaran, ada ya. Kemudian mereka dikatakan bahwa ada pengajaran dan setelah ada pengajaran mereka dibilang berkumpul dan kemudian memecah-mecahkan roti. Panada mungkin atau micakalang. Tapi gini, ini bahasa aslinya sebenarnya gini ya. Mereka memecahkan roti, bahasa aslinya sebenarnya bukan cuma sekedar memecahkan roti, tapi mereka dikatakan mereka saling berbagi dan kemudian berbagi segala sesuatu di dalam koinonia itu. Itulah kenapa kita adaptasi itu persembahan. Tapi mereka dipakai kata berbagi. Memang saudara, torang bakase sesuatu yang ada di torang pe koinonia itu. That's our offering. Koinonia, di situ ada berbagi. Barasa gak kalau kita di connect group ada orang yang mau berkorban berbagi makanan. Bawa makanan. Saudara mesti berbahagia karena itu relate dengan Alkitab. Katakan amin. Relate banget kok saudara ditraktir, saudara kemudian ngumpul bareng dan makan. Tapi tolong jangan lupa yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Berdoa. Kok cuma koinonia makan ya itu namanya hangout. Tapi kalau dengan berdoa, dengan powerful teaching, that really get connected. Amin. Makanya di sini kalau ada yang belum dapat CG, saudara mesti ada CG supaya saudara bisa experience, kita bisa fellowship, bisa dengar pengajaran. Iya pengajaran dan kemudian kita bisa berbagi apa yang ada padaku aku bagi dan kemudian kita berdoa yuk. Ini connect group gitu ya. Ini nggak boleh melenceng. Ini sasarannya mesti kayak gini.
Amin. Semangat ya. Kristus sentro. Yesus Tuhan ya, bukan yang lain. Fokus kita memang kita mesti Kristus sentro. Dan kita mesti ngerti bahwa kita memang ada untuk testify. Change inside dulu, diubahkan. Murid-murid Petrus gak bisa melakukan ini kalau dia gak change inside. Kita mesti diubah, perkataan kita dirubah nantinya. Setelah mereka change inside, kemudian mereka udah mulai testify. Dan testify-nya sometimes kata nuso. Memang benar-benar bairis. Perkataan kita Yesus Tuhan, Yesus menyembuhkan, Yesus menyelamatkan. Itu kadang bairis buat orang tak iris. Merendah apa-apa. Karena dia tak iris demi dia mendapatkan kehidupan. Setelah itu apa? Mereka berkumpul. Jadi kita gak boleh ya, gereja Tuhan. Maksudnya gini, kalau kalian sudah mulai punya perasaan suka menyendiri gitu. Itu kita super percaya mari kita bahas sendiri. Nah itu agak sedikit bingung kita ya mau cari di mana ya hubungannya dengan Alkitab ini gak ketemu saudara. Selalu orang percaya itu ngumpul bareng, guyup istilahnya. Makanya Metro Church, come on, kita mesti bersatu ngumpul bareng, betul gak? Kita mesti ciptakan tuh kehangatan. Karena kekuatan kita adalah di bersatu. Makanya connect group kita bilang apa saudara? One heart. Kita kalau terpisah-pisah sekalipun kita jago, gak mau bagus hasilnya. Kita meskipun lemah, punya banyak kekurangan, masa lalu gak begitu bagus, yang sekarang juga gak oke banget. Tapi kalau saudara bersatu, jadi mantap. Bener ya? Kamu merasa kuat, kalau kamu menyendiri, gak bakal bagus. Tapi kalau kamu tahu kamu punya banyak kekurangan, tapi unified, disatukan. In unity, bersatu hati, one heart. Baru grow together. Kita kalau nggak satu hati kita nggak bakal bertumbuh. Jadi gini saudara, kalau kita udah di dalam rumah tangga, kita nggak bertumbuh pernikahan kita, berarti kita lagi nggak unity loh, suami istri. Kalau di rumah tangga kita kayak semacam stuck, berarti ada sesuatu yang nggak unity. Di perusahaan kita kalau nggak maju, ini ada masalah. Salah satunya berarti nggak unity. Karena resepnya unity first, and then you can grow together. Kalau kita udah mulai nggak unity, kita nggak bakal bertumbuh. Kalau kita mulai stuck berarti ada masalah in unity. Kita masih bareng nih. Makanya kenapa di pasal 4 mereka disikat lagi sama orang-orang Roma. Mereka kemudian apa? Mereka ngumpul lagi di pasal 4 dan bersatu. Mereka berdoa minta Roh Kudus kuatkan kami. Karena kamu bersatu maka kuasa Tuhan diundang ke situ. Kalau gereja Tuhan bersatu, kuasa Tuhan akan diundang situ. Terundang. Baru kita bisa bertumbuh. And then we can win the soul. We will never win the soul kalau we never grow. We will never grow kalau kita nggak unity. Kekuatan orang-orang, saudara tahu ini waktu mereka ngumpul ini, mereka minoritas saudara. The majority still Jews, tetap Yahudi. Tapi mereka nih ngumpul kecil but powerful. Kita walaupun kecil-kecil, lemah, gak berdaya. Coba you ngumpul, circlemu, api itu, oh jadi dahsyat kamu. Kalau kamu hebat, please jangan sendiri-sendiri. Kamu gak akan benar-benar hebat. Coba bersatu, kita akan hebat bersama-sama. Amin ya. Boleh tepuk tangan lah buat Tuhan kita.